Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang open. Grup STS diskusi dan rekomendasi Mei 2023. Tentu aja aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei 2023. Dan apa itu grup diskusi dan rekomendasi Mei? Kita lihat dulu yang bulan April teman-teman. Nah tentu aja kalau yang grup rekom, kita ada rekom saham harian ya, dari gorengan dan swing. Nah masuk bisa di sini seperti ini bentuk rekomnya teman-teman. Nah guys ya, kalau yang cuan-cuan udah kita kasih cuan seperti ini teman-teman. Kalau misalnya ada yang buy 2 kita buy 2, kalau ada yang CL ya kita akan info CL. Oke, terus yang kedua adalah menu swing. Nah, swing juga ada seperti ini teman-teman, kayak SMR, A, BMR dan semua udah kita kasih plan seperti ini untuk si menu swing. Nice ya, bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya kalau belum jelas ya, Mas Pur bisa lihat video di atas dulu kalau belum jelas. Kalau misalnya masih belum jelas juga, Mas Pur bisa tanya-tanya aja. Kontak saya semua ada di deskripsi. Langsung tanya aja ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas saham ini yaitu PNLF karena ada beberapa komentar di YouTube bahwa Bang bahasin PNLF dong. Nah, sembari kita bahas ini, kita juga akan ngasih istilahnya compare nih ilmu yang udah kita bahas kemarin tentang harga buku atau PBV dan harga buku per lembar saham atau PBVS ya. PBVS bener ya, PBVS. Nah, kita akan baca laporan keuangan PNLF dan kira-kira PNLF ini kedepannya mau gimana teman-teman ya. Nah, kita langsung aja buka rangkuman laporan keuangan PNLF di sekuritas ini. Nah, sebelum kita bahas laporan keuangannya, kita lihat dulu nih PNLF itu perusahaan apa. Nah, PNLF itu adalah perusahaan asuransi ya. Dia itu masuk ke dalam grup Panin atau Panin Financial. Di sini ada asuransi kesehatan, terus asuransi jiwa bener ya, asuransi jiwa. Terus di sini asuransi pendidikan dan lain-lain teman-teman. Dan di sini juga dia selain asuransi dia juga ngurus dana pensiun dan berinvestasi. Seperti itu adalah kerjaan dari Panin Financial. Jadi kerjaannya itu banyak, nggak hanya fokus pada asuransi khusus seperti itu guys. Oke, udah tahu ya kerjaan dari PNLF itu apa. Nah, kita akan baca sedikit demi sedikit laporan keuangannya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ini udah dirangkumin oleh iPod. Di sini kalau kita lihat harga buku dari PNLF itu kelihatannya murah ya, cuma 0,3. Tapi kalau kita lihat historis dari PNLF, itu memang PNLF itu dijualnya memang seharga itu. Jadi kalau PNLF itu dijual 0,3 ya harganya wajar ya, bukan murah. Nah, kalau murah itu ya di harga 0,2. Nah, kalau ke harga 0,2 ini berdasarkan historis ini murah. Tapi kalau di 0,3 itu harganya wajar, tapi wajarnya wajar di bawah. Nah, PNLF itu mahal saat PBV-nya di 0,5. Jadi masih ada spare teman-teman. Jadi kalau turun bisa sampai 0,2 kali PBV, tapi kalau naik bisa sampai 0,5 kali PBV. Ini berdasarkan historis yang kita baca. Nah, oke, ini tentang PBV, oke ya. Jadi PNLF ini saat ini PBV-nya wajar tapi cenderung murah. Nah, terus kita lanjut dari profit. Nah, profit PNLF ini memang sedikit terjadi penurunan nih daripada kuartal yang sama di tahun 2022. Nah, ini kebetulan PNLF udah ngeliris laporan keuangan kuartal 1 2023 yaitu 360 miliar. Jadi turun sekitaran 30 miliar lah ya. Turun dari tahun lalu. Nah, apakah ini jelek? Ya, bisa dibilang enggak. Kalau jelek sih enggak. Cuman turun aja. Namanya usaha Mas Bro. Kalau teman-teman itu buka warung atau usaha lah, itu pasti ada namanya naik turun, naik turun, naik turun. Tapi kalau yang wajar itu naik turunnya, kalau misalnya dia turun itu enggak terlalu dalam. Nah, misalnya tiba-tiba tahun kemarin untung 390 miliar, tapi sekarang cuman untung 10 juta. Nah, itu nggak wajar kalau kayak gitu. Pasti ada sesuatu hal yang aneh. Tapi kalau seperti ini, turunnya itu ya bisa di kisaran 10% ya ke bawah. Nah, seperti itu biasanya ya memang itu adalah ya murni karena memang naik turunnya sebuah usaha. Jadi no problem sebenarnya dari profit dari PNLF yang saya baca. Mas Bro, langsung lihat ekuitas. Nah, profitnya memang turun sedikit.
yang menurut saya sih masih wajar. Tapi Mas Bro lihat di sini ekuitasnya masih naik. Nah, kalau ekuitasnya masih naik itu otomatis harga bukunya naik. Nah, Mas Bro lihat di sini. Di tahun 2022 harga buku dari PNLF itu adalah Rp900. Nah, Rp909 dan sekarang itu adalah Rp940. Artinya harga bukunya naik, teman-teman. Ya memang profitnya turun tapi harga bukunya naik gara-gara ekuitasnya naik ya. Jadi istilahnya kalau PNLF ini turun berarti dia semakin diskon. Nah, itu dia ilmu yang kita terapkan pada video yang sebelumnya teman-teman tentang harga buku. Nah, kita terapin ke PNLF. Nah, kalau Mas Bro udah lihat seperti ini, ekuitasnya naik, harga bukunya naik tapi harga sahamnya turun dan perusahaan tersebut atau PNLF ini nggak ada masalah. Mas Bro pastikan dulu nih, PNLF ini ada masalah apa? Misalnya ada masalah hukum lah, komisarisnya atau direkturnya masuk penjara lah, atau misalnya ada berita-berita negatif di TV atau di media massa, enggak gitu ya. Dan setahu saya ini nggak ada. Jadi PNLF ini aman-aman aja, nggak ada berita negatif yang heboh gitu ya. Jadi istilahnya news aman ya. Terus harga bukunya naik, sahamnya turun. Nah, itu berarti diskon teman-teman untuk PNLF. Dan kita lihat di sini untuk return equity-nya juga masih standar. Terus untuk hutangnya juga standar. Nggak ada pergerakan seperti itu. Jadi murni harganya turun itu karena sedikit penurunan profit. Oke, kita balik ke chartnya teman-teman. Masalah fundamentalis no problem, malah justru harga bukunya naik. Jadi masih, kalau menurut saya PNLF ini bakal naik teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini memang PNLF ini udah turun lumayan ya. Dari harga 400-an di akhir Februari, sekarang tinggal 280. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa gambar support dan resisten teman-teman. Ini garisnya banyak banget. Ya, kita lihat di sini. Oke. Nah, ini ada support di sini teman-teman. Nah, di sini guys, kalau Mas Bro lihat di sini ada support dari PNLF di harga ini teman-teman. Yaitu terjadi kenaikan terus dia turun ya, dia ada candle di tanggal 3 Juni 2022 terus dia naik dan naiknya lumayan tinggi. Ini penerusan kenaikan teman-teman. Naik turun mau balik arah tapi masih naik lagi. Nah, ini bisa jadi support di sini dan sekarang di support area untuk si PNLF. Ya. Nah, selanjutnya kita cari broker summary-nya teman-teman. Nah, berarti fundamental nggak masalah ya, walaupun profitnya turun dikit tapi harga bukunya masih naik, ekuitasnya masih naik, jadi masih aman, fundamental no problem. Terus sekarang harga PNLF juga udah disupport, dan kalau kita lihat valuasi juga bisa dibilang murah ke bawah ya, standar ke bawah. Jadi menurut saya sih bisa di swingin untuk PNLF. Nah, kita lihat dari brokernya dulu teman-teman ya, PNLF. Oke. Kita lihat yang terakhir kemarin yaitu di tanggal 28. Nah, PNLF ini kalau kita lihat teman-teman ya, AZ ini memang yang jualan. Ya, AZ dan KZ ini yang jualan. Ini yang menyebabkan saham PNLF itu turun. Tapi di sini ada YP, AK, BK yang mampu nampung. Nah, kalau udah lihat seperti ini, kita harus cari tahu dulu berapa AVG-nya YP, BK, dan AK. Nah, kita tarik lebih lama lagi, misalnya seminggu. Nah, ternyata YP AVG-nya di 300 dan dia punya 13 miliar, teman-teman. Nah, kalau kita lihat seminggu ke belakang, ternyata ya sellernya ini nggak ada yang lebihin buyer. Nah, sahamnya turun tapi ada yang nampung dan dia dominan gitu ya. Nah, di sini seller terbesar tuh LG di 12 miliar, tapi YP lebih gede lagi, nampungnya di 13 miliar. Ini juga ada AMG di 300, AK juga di 300. Seperti itu. Kita akan tarik lebih lama lagi, yaitu sebulan yang lalu. Nah, ini dia guys ya. Ada YP, ZP, MG. Ini yang punya masih banyak barang, dia punya AVG di atas 300, bahkan di atas 310 ya kalau kita lihat dari broker summary-nya. Terus ini yang jualan NIYU dan jumlahnya lebih sedikit ya dari top buyer-nya teman-teman. Jadi istilahnya kalau seperti ini PNLF potensi mantul. Nah, kita coba akan buktikan lagi minggu ini
kemana arah PNLF? Kalau menurut analisa saya teman-teman, PNLF bakal mulai naik. Ya walaupun naiknya nggak langsung misalnya langsung ke 400 ya, nggak, pelan-pelan gitu ya. Mulai ini ya, mulai mentok nih guys. Kalau feeling saya ini PNLF udah mulai mentok. Mungkin saya twist dulu kayak gini seperti itu, dan lanjutnya ini bakal akan naik. Nah targetnya maybe ya di AVG-nya sih JP ZP nih guys, di sekitaran 320. Maybe di sekitaran ini ya targetnya. Oke. Ya di sekitaran 320 seperti ini teman-teman ya. Ini target dari PNLF. Nah di sini juga ada gap teman-teman. Nah ini juga harusnya akan segera tertutup. Oke, itu untuk PNLF teman-teman ya, yang udah kita bahas. Berarti potensi PNLF harusnya sih naik. Ya harusnya minggu ini atau minggu depan lah seperti itu. Oke, begitu aja masih dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Ini agak belepotan guys.